Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab dan juga menguraikan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Jadi ada dua penanya yang sudah saya siapkan, tapi tentu saja ini mungkin juga mewakili teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu ya. Jadi ini mewakili mungkin kalian punya permasalahan yang sama ya, punya kasus yang sama tentang mobil mainan aki ya. Jadi permasalahannya yang pertama saya bacakan ya dari Susi Susanti ya. Namanya ini gak asing ya di dunia perbulu tangkisan teman-teman ya. Yang pertama, baru beli mobil aki anak, cuman dicas full kepake cuman 10 menit doang. Apanya ya kakak? Oke, itu pertanyaan yang pertama ya, tentang durasi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Dewani Siagian Official. Mas, aki mobilan anak saya 6 volt, diisi semalaman tapi setelah dipakai 5 menit sudah habis baterainya. Kalau saya ganti aki 12 volt dan gearbox 12 volt juga, kira-kira bisa gak ya mas? Tolong pencerahannya mas, makasih. Oke teman-teman ya, itu tadi permasalahan ya yang mana mungkin mewakili teman-teman semua ya. Banyak juga yang di sini punya kasus atau permasalahan yang sama ya. Semoga video ini bisa menjawabnya dan bisa menguraikannya, karena kalau saya jawab di kolom komentar tentu saja tidak bisa, uraiannya tidak bisa lengkap seperti pada video ini teman-teman ya. Oke, sebelumnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan salam kenal ya. Langsung saja kalian klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari saya. Dan buat yang sudah men-subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan juga diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Saya ulang lagi, yang pertama tadi dari Susi Susanti. Ya, Susi Susanti ini sebuah mungkin ini ya teman-teman ya, atlet dulunya, atlet bulu tangkis ya. Baru beli mobil aki, cuman dicas baru kepake cuma 10 menit doang ya. Jadi permasalahan yang pertama adalah mobilnya masih baru teman-teman. Dan kemudian durasi cuman 10 menit. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Dewani Siagian Official. Mas, aki mobilan anak saya 6 volt. Oke, 6 volt. Catat, diisi semalaman tapi setelah dipakai cuman 5 menit sudah habis baterainya. Oke, durasi 5 menit. Apakah mana tadi ya ini, kalau saya ganti aki 12 volt dan gearbox 12 volt juga, kira-kira bisa enggak ya? Jadi 6 volt mau diganti ke 12 volt, gearboxnya plus aki. Oke, ini adalah intinya teman-teman ya. Sudah saya tulis. Langsung kita jawab ya. Yang pertama, kondisi mobilnya masih baru. Kondisi mobil masih baru.
Jadi kalau menurut saya, kalau kondisi mobilnya masih baru, lebih baik dikonsultasikan dulu dengan penjualnya. Siapa tahu ada solusi, teman-teman ya. Tuh, kemudian durasinya cuma 10 menit. Oke, jadi ini sama ya. Nanti saya jawab sekalian dengan yang durasi 5 menit ini, teman-teman ya. Sekarang langsung saya jawab dulu yang pertanyaan Dewani Siagian Official. Mobilnya 6 volt, mau diganti ke 12 volt ya, gearboxnya dengan akinya. Di dalam mobil ini ada gearbox, aki atau baterai, kemudian ada lagi receiver, kemudian ada lagi lampu-lampunya, kemudian ada lagi modul MP3. Di sini ada klakson, ada musiknya, kemudian ada suara startnya, teman-teman ya, suara mesin waktu pertama kali kita nyalakan. Jadi kalau diganti cuman gearbox dan aki atau baterainya, maka receiver, lampu-lampu dan modul MP3 ini beresiko putus, teman-teman, atau dia panas dan terbakar ya. Jadi kalau diganti cuma 2 saja tidak bisa ya. Jadi kalau mau mengganti harus secara keseluruhan, teman-teman. Kalau misalkan mobilnya 6 volt, tentu saja harus dikasih baterai 6 volt. Kalau mobilnya 12 volt, tentu saja harus dikasih baterai atau aki yang 12 volt ya. Ada cara-cara tertentu ya, misalkan mobilnya 6 volt kita kasih 12 volt, ada cara-cara tertentu ya. Jadi tidak bisa langsung saja kita pakai seperti itu ya. Oke, ini untuk jawaban yang ini. Kemudian sekarang kita bicara tentang durasi. Ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman semua ya. Jadi durasi ini berhubungan dengan permasalahan pengecasan, teman-teman. Permasalahan pengecasan ini terdiri ya, jadi komponen atau siapa saja sih yang berperan di dalam proses pengecasan ya. Yang pertama adalah charger. Kemudian yang kedua ini adalah lubang charger atau rangkaian pengecasan ya. Di sini ada lubang charger, ada dioda, kemudian di sini ada sikring. Ini rangkaian pengecasan atau lubang charger, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, baterai. 3 komponen ini yang terlibat di dalam pengecasan. Kalau ketiganya ini sempurna atau normal, maka pengecasan kita juga akan normal. Kalau pengecasan kita normal, maka otomatis durasinya juga akan lebih maksimal, teman-teman. Begitu ya. Tapi di sini ya kita kerucutkan lagi permasalahannya ya. Misalkan saja durasinya cuma sebentar, berarti permasalahan bukan ada di rangkaian ini atau lubang charger ini ya. Ini kita sisihkan dulu. Nah, ini kita kerucutkan. Nah, begini caranya kita cari permasalahannya, teman-teman ya. Tentu saja tinggal 2, charger dan baterai atau aki. Keduanya ini saling berhubungan, teman-teman, sangat-sangat berhubungan. Kalau chargernya kurang normal, otomatis dia akan mempengaruhi pengecasan. Baterai tidak akan bisa maksimal pengecasannya. Begitu juga sebaliknya, kalau baterainya yang kurang normal, maka pengecasannya juga akan kurang maksimal. Makanya kedua komponen ini harus normal. Ini yang berhubungan dengan durasi, teman-teman ya. Oke. Cara mengeceknya gimana? Tentu saja harus ada alatnya, teman-teman. Ini saya contohkan ya. Ini. Jadi kita tancapkan dulu ya. Kalian harus punya alatnya ini. Cara
pengecekannya ya, berapa voltasenya. 8,7 lah teman-teman ya. Ini untuk charger yang 6 volt teman-teman. Atau kalian bisa juga menggunakan ampermeter atau multitester ini teman-teman ya. Yang satu dimasukkan ke dalamnya seperti ini, yang satu kita tempelkan di samping. Nah, ini 8,8 ya, yang tadi 8,7, ini 8,8, nggak apa-apa. Ini cara pengetesannya atau pengecekannya teman-teman ya. Normalnya, sekarang kita bicara masalah charger ya. Charger. Jadi pertama kita cek dulu chargernya. Untuk charger yang 6 volt, normalnya ketika dicek seperti yang saya contohkan tadi, tegangannya antara 7,5 sampai 9 volt. 7,5 sampai 9 volt ya. Tadi kan 7, berapa tadi? 7,7 teman-teman ya, atau 7,8. Berapa tadi? 8,7 teman-teman, sorry. 8,7. Jadi masih normal ya, masih dalam ini. Antara 7,5 sampai 9 volt ini, teman-teman. Kalau untuk charger yang 12 volt, normalnya 13,5 sampai 15 volt. Ini normalnya teman-teman, untuk charger yang 12 volt. Kalau chargernya kurang normal, di bawah ini ya, di bawah 7,5, tentu saja pengecasan kurang maksimal. Tapi kalau di atasnya ini membuat baterai kita cepat rusak teman-teman ya, makanya charger itu harus sekian sampai sekian. Di bawahnya kurang maksimal pengecasannya ya, kalau di atasnya maka membuat baterai kita cepat sekali rusak ya, karena baterainya panas dan cepat sekali rusak. Yang pertama, cek dulu chargernya ya, apakah normal. Kalau chargernya normal, maka bisa dipastikan kerusakan ada di baterainya teman-teman ya. Kalau durasinya kurang lama ya, misalkan saja durasinya kurang lama, setelah kita cek chargernya normal ya, maka kita melangkah ke baterainya teman-teman. Tapi kalau chargernya kurang normal, tentu saja harus mengganti charger yang sesuai dengan voltasenya ya. Oke, itu tadi ya, misalkan chargernya. Sekarang baterainya. Baterai ini ada dua solusi teman-teman. Misalnya saja mengganti baterai ya. Baterai ini tentu saja harus sesuai voltasenya. Kalau kalian baterainya 6 volt, maka harus 6 volt. Kalau baterainya 12 volt, maka harus diganti dengan 12 volt. Cuman yang membedakan adalah ampere teman-teman. Semakin tinggi ampere ya, di sini ada AH ya, mesti selalu saja baterai ini ada berapa ampere. Semakin besar ampernya atau semakin tinggi ampernya, maka durasi akan menjadi lebih lama teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengganti baterai yang lebih besar ampernya, atau bisa juga dengan memparalel teman-teman. Memparalel ya, dua baterai atau lebih ya. Misalnya saja sini saya gambarkan ini baterai pertama ya, 6 volt diparalelkan dengan baterai 6 volt juga teman-teman. Ini plusnya plus, ini min atau negatif, ini negatif. Kita sambungkan plus dengan plus, negatif dengan negatif. Kemudian ini ke mobilnya,
terus ini min. Ya. Misalnya saja ini 4,5 ampere ditambah 4,5 ampere sehingga menjadi 9 ampere. Tentu saja durasinya akan menjadi lebih lama, teman-teman. Durasi pengecasan menjadi lebih lama dan juga durasi pemakaian bisa menjadi lebih lama. Atau mungkin kurang puas ya, misalkan saja satu baterai ini kalian cuma bisa 5 menit. Misalkan saja ini teman-teman ya. Kita memakai 2 baterai, maka ini bisa menjadi 10 menit. Ini kurang lebih teman-teman ya. Kalau kurang puas gimana? Kita tambah baterai lagi dengan ukuran yang sama, maka hasilnya akan menjadi 15 menit dan begitu seterusnya teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan juga pengecasannya. Pengecasannya juga akan sama teman-teman, menjadi lebih lama. Jadi pilihan di teman-teman semua mau seperti apa ya. Jadi ini tadi cuma video, sudah saya uraikan bagaimana cara pengecekannya sehingga kita bisa menentukan permasalahannya di mana. Kalau kita sudah bisa menentukan permasalahannya di mana, sudah pasti permasalahannya, tentu saja kita bisa mengambil solusi. Oke, demikian teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.